Oke, ketika kita ngomong soal penyembahan atau worship, itu sangat berpengaruh sekali dengan musik ya. Karena kayak sebagian besar ngomongin musik, tetapi tadi ada disebut juga soal khotbah. Tuh hati-hati itu ya pengkhotbah yang bagus sekali pendeta, bagus sekali gitu. Itu dipuji-puji gitu ya. Jadi selain ditegur, hati-hati juga dengan pujian. Aduh, saya nggak nyaman kalau worship tuh kayak begitu. Saya maunya begini sesuai dengan apa yang saya mau. Ini pertanyaan juga. Tujuan kita worship itu sebetulnya untuk kenyamanan saya, supaya saya jadi enak, atau untuk Tuhan. Kembali kan. Shalom, bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan kedua tahun 2022 membahas mengenai Kitab Kejadian, dan saat ini kita sudah berada di pelajaran ketiga dengan judul Kain dan Warisannya. Saya sudah ditemani oleh beberapa sahabat-sahabat di sini yang akan bersama-sama berdiskusi pelajaran Sekolah Sabat kita. Ada Bang BJ, Shalom. Shalom Yola, Shalom pemirsa. Ada Bang Edmund, Shalom. Shalom, Shalom semua yang ada di manapun Anda berada. Juga Pendeta Jesli, Shalom Pendeta. Shalom semua. Dan Pendeta Leroy. Ya, Shalom semuanya kita. Ya. Apa kabar semuanya? Nasihat. Puji Tuhan, Ya. masih dalam perlindungannya. Oke. Nah, kita saat ini belajar Kain ya. Kita tahu ceritanya. Agak sedih ya, karena begitu pelajaran pertama kita belajar tentang yang indah-indah, tentang Eden, gitu ya. Tapi kedua dan selanjutnya kayaknya langsung kejatuhan, lalu bagaimana Kain membunuh, lalu semakin ke belakang, semakin nanti kita akan tahu ya seperti apa ceritanya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini bisa membagikan pengalaman antara menegur ataupun ditegur. Kayak gimana sih dalam situasi seperti itu, apa yang dirasakan, reaksi kalau ditegur seperti apa yang terjadi saat itu. Mungkin Bang Edmund boleh duluan. Ya, menegur dan ditegur saya dua-duanya pernah. Tapi yang paling sulit itu memang menegur orang ya. Karena bagi saya kadang-kadang saat saya mau menegur orang, saya langsung ngaca diri, saya layak deh. Kadang-kadang itu juga menjadi tantangan ya. Tapi perlu karena kadang-kadang orang juga nggak sadar ya. Jadi saya juga kadang-kadang pernah menegur beberapa kali teman-teman saya yang saya tahu dekat, yang saya bisa relate dengan dia, dan saya informasikan apa yang kira-kira kita bisa sama-sama perbaiki. Oke, thank you Bang. Thank you Yola. Ya kalau saya memang betul, saya juga apalagi ditegur banyak sekali ya, sering sekali. Tapi kalau mau saya coba bagikan pengalaman menegur, saya setuju dengan Bang Edmund tadi bahwa tidak mudah menegur itu. Dan ketika saya juga ditempatkan di suatu posisi yang di kantor kebetulan harus lebih banyak menegur dibanding posisi yang sebelumnya, nah itu juga saya rasa kan tidak enak karena tidak biasa kan. Kadang-kadang kita mungkin terlalu nice gitu, tapi di situ saya belajar mengenai tough love, yaitu bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin ugly truth ya, tidak enak sebenarnya, tapi kita tahu sebenarnya kita harus sampaikan itu supaya orang tersebut bertobat atau berubah, dan itu sebenarnya untuk kebaikan mereka. Oke. Thank you BJ. Kalau saya mau dari sudut pandang yang ditegur, bagaimana respon kita? Saya masih pendeta muda, tapi saya pendeta masa ditegur? Itulah bagaimana respon. Ya. Tetapi ketika saya ditegur, negur anggota ini. pendeta udah mulai buka kartu pendeta. Jadi bagaimana respon kita? Karena pasti ini yang saya belajar, bahwa ketika seseorang menegur kita, kasih ada di sana.
Ketika seseorang menegur kita, kasih ada di sana. Dia sayang kita loh. Iya. Dia ingin supaya kita tetap terus bertumbuh. Amin. Itu dari pengalaman saya. Kalau pendeta senior gimana pendeta? Menegur terus. Menegur terus Kita semua. atau malah ditegur juga? Biasanya juga menegur kan karena dipanas-panasi gitu. Masa nggak berani. Tapi yang saya mau follow dia pengalaman ditegur. Tapi ini adalah di semester keberapa ya kependetaan. Saya pernah ditegur oleh dosen. Sengaja dan itu kali pertama. Dan tidak pernah lagi seperti itu. Jadi dia sengaja minta tolong tinggal sebentar. Saya mau bicara kan. Nah dari gaya dia bicara dengan intonasi suara saya udah tahu dia mau negur ini kayaknya. Tapi saya nggak tahu apa, ya kan gitu. Lalu dia sampaikanlah tegurannya. Dia sampaikan begini, jangan kamu kira karena kita teman, kamu anggap remeh dengan kelas saya dan saya. Kan. Benar. Saya tidak pernah seperti itu. Saya rasa saya nggak anggap remeh sama dia. Tapi kemudian dia bilang, iya kelihatan kamu anggap remeh. Kenapa? Karena coba, kenapa kamu nggak bisa ikutin kelas saya? Iya, saya nggak suka dengan kelas ini saya. Dan sejak dia bilang begitu, akhirnya saya pasang mata jadi, ya enak tak enak, ya udahlah itu aja lah saya apa. Dan akhirnya di pendidikan seperti sekarang, kalau boleh itu aja subjek saya. Kalau boleh itu aja subjek saya. Amin. Tolong dong ditanya subjek apa? Berarti bahasa Inggris. Greek. Oh, Greek. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Dengan Ibrani. Kalau boleh itu aja subjek saya. Nah, sepertinya karena teguran itu. Jadi pengalaman yang berbuah manis sebenarnya. Berbuah manis. Tapi lama, setelah berapa tahun kemudian baru terasa makin manis begitu. Oh, oke. Ya. Terima kasih pendeta, terima kasih teman-teman semua sudah berbagi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Pelajaran ketiga, Kain dan warisannya. Ayat hafalan terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pendeta Jesli boleh. Oke. Semua permisa dan kita yang ada di studio, kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih sayang yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, kebutuhan terbesar kami, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing bersama kami agar kami boleh belajar dan mendiskusikan pelajaran ini dan melihat begitu besar kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Lindungan tangan Tuhan yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah kesulitan, tetapi tangan Tuhan tetap menolong kami. Tuhan, terima kasih. Janji jawaban doa ini kami percaya hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Dari pelajaran ketiga sepanjang pekan ini ya, kita mau pelajari menurut BJ lah dulu ya. Apa kira-kira pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari cerita Kain? Iya, pelajaran penting ya. Menurut saya adalah ini adalah pelajaran begitu baik karena ini sangat relevan kepada kita. Kenapa? Karena Kain, dia adalah anak pertama dari manusia yang sempurna pada awalnya ya. Pasti ada banyak ekspektasi. Begitu juga kita ya dengan umat Advent yang terpilih atau umat Kristen terpilih, banyak ekspektasi kita. Tapi dia tidak bisa bear the expectations dan dia akhirnya jatuh. Nah kita juga begitu, kita jangan malah seperti Kain gitu, kita malah merasa bahwa kita ABC, kita mempunyai hak ataupun merasa kita lebih superior daripada adik kita. Kita justru harusnya setting an example. Harusnya malah malu gitu, kita harus lebih rendah hati dibanding justru kalau kita bukan yang adalah pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah anak sulung, sering sekali dibilang kan. Kita harus apa? Belajar dari Kain ini supaya kita tidak jatuh lagi. Kita karena tema kejadian ini menurut saya sepanjang satu kuartal ini adalah bagaimana kita harus bersedih melihat kejatuhan manusia yang dari sempurna, tapi juga berpengharapan karena ada kasih karunia yang lebih besar yang daripada dosa tersebut sehingga kita bisa selamat kembali. Oke, pendeta Jesli mungkin. Dari saya cuma singkat. Hati. Hati. Soalnya kita lihat Kain, dia muncul dari mana? Dari hati.
Tuhan udah aware sama dia lo. Kain, awas lo. Udah mulai ngintip ini. Dia sudah mulai, itulah kehidupan kita. Tuhan kadang-kali dalam kehidupan kita, dia mulai kasih warning. Contoh saya, Jesli, hati-hati lo. Udah mulai ngintip ini. Bagaimana respon kita ketika panggilan pertobatan itu yang pertama? Kalau kita belajar kan ada disposal, ada 2. Tapi ketika itu yang pertama datang kepada kita, bagaimana respon kita? Itu dari saya. Oke, Bang Edmund silakan. Ya, kalau dari saya lebih kepada worship-nya ya. Karena di sini ditekankan ya, penyembahan itu nama kata sembah. Katanya aja udah sembah. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa di dalam penyembahan itu yang kita sembah itu siapa. Ya kan? Dan kita juga seperti Kain, kadang-kadang manusia lupa. Kita menyembah dengan kemauan kita, kesukaan kita. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, penyembahan itu tertentu apa yang Tuhan inginkan. Nggak sembarangan. Kain bawa apa yang dia pikir, oh saya jago main band mungkin kan. Jadi saya menyembahnya pakai band gitu loh. Saya jagonya main band. Ini yang saya harus gunakan untuk menyembah Tuhan. Tapi kan belum tentu itu yang diinginkan gitu loh oleh Alkitab, ataupun kita bawa persembahan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kain saat itu adalah seorang nanam ya, dia petani ya. Jadi itu juga tantangan buat kita di umat Tuhan di zaman now. Apakah penyembahan kita, kalau kita lihat di Alkitab, semua menyembah dengan proskuneo bahasanya, artinya prostate ya. Dan kita menyembah sekarang loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Itu juga patut kita perhatikan dengan baik. Oke. Pendeta Leroy? Ini dari parental ini ya, perspektif ya. Waktu saya baca ini memang hati agak sedikit terpukul ya. Karena waktu Hawa pada pertama kali menggendong anak pertamanya itu ya. Memang sih tidak terlalu dijelaskan lebih detail, tapi kelihatannya ini anak kan pasti anak bagus ya. Bahkan dia katakan inilah mungkin juru selamat itu. Mungkin hati-hati juga saya sebagai orang tua ya, jangan sampai saya membuat sepertinya anak saya itulah gimana gitu ya. Akhirnya treatment yang saya buat justru malah menghancurkan dia, berpikir bahwa I can do anything. Kan begitu kan? Jadi jangan sampai bagaimana kan gitu ya. Nah itu yang saya lihat dari, jadi ya walaupun ini tidak mengarahkan ke sana, tapi saya rasa, aduh Tuhan, saya mau cek dulu kembali ya. Apakah saya ada bikin anak saya ini jadi seperti, everything. Ya, princess and ya kan gitu kan. Thank you, that's all. Betul juga, karena kalau saya pikir-pikir, harusnya Adam dan Hawa mengajarkan segala sesuatu yang baik. Semua firman Tuhan kepada Kain gitu. Tapi mungkin karena mereka berpikir, oh inilah dia. Jadi ekspektasi, lalu different treatment. Sedangkan kalau belajar di buku sekolah sahabat kita, dikatakan Habel tuh kayak uap aja gitu. Yang menguap kesia-siaan gitu ya. Yang lewat hilang. Nah itu istilah sia-sia yang disebut di pengkhotbah kan. Dan mau dengar bahasa Ibraninya itu? Habel, Habelin. Jadi di double dia, tapi yang kedua plural. Sia-sia, sialah. Nafas-nafas sia-sialah. Habel, Habelin. Itu dia. Itu nama Habel. Habel, Habelin. Sakit sekali ya. Coba dikasih nama seperti itu ya. Kain, saya memperoleh. Tapi kemudian anak kedua, sia-sia. Ngeri ya. Ini menjadi pelajaran penting untuk orang tua berarti ya, benar. Siapa anak kedua? Saya anak kedua soalnya. Sia-sia. Saya anak pertama. Tanggung jawab. Jangan jadi Kain ya Bang Ed. Oke, thank you teman-teman. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi. Di pelajaran hari Minggu itu disebut dengan jelas bahwa Adam dan Hawa sangat mengharapkan bahwa anak pertamanya, Kain, itu adalah kegenapan dari janji Tuhan di Kejadian 3 ayat 15. Bahkan disebutkan di situ dalam frasa Ibrani Kejadian 4 ayat 1 dikatakan Tuhan atau YHWH Yahweh gitu. Aku mendapatkan anak laki-laki Tuhan. Jadi kalau di bahasa Indonesianya dengan pertolongan Tuhan, tetapi dalam bahasa aslinya menunjuk kepada ini dia gitu. Ini Tuhan yang dijanjikan itu ya. Juru selamat ya.
Gimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Ya ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena tadi yang pendeta sampaikan, ekspektasinya ini yang dilahirkan ini bukan orang sembarangan gitu loh. Jadi mereka men-treat dia mungkin berbeda ya kan, dengan cara-cara tertentu, sehingga ya dalam kehidupan Kain, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita bisa melihat Kain di dalam penyembahan kepada Tuhan tadi. Kalau kita lihat di pelajaran hari Minggunya, dia sudah mulai masuk ke, ya gua jago, gua ini yang gue bisa kasih, ya gua ini dong, nggak apa-apa dong. Jadi dia bukan ikutin apa yang Tuhan suruh, bagaimana menyembah dia, bagaimana memberikan korban, dia kasih buah-buahan dibanding dengan binatang yang seharusnya. Nah ini juga konsepsi kita terhadap siapa kita mengakibatkan perilaku kita kan. Jadi itu juga mungkin sesuatu yang bisa menjadi tantangan ya, konsep-konsep yang kita berikan kepada anak-anak muda kita. Siapa mereka? Apakah mereka anak Tuhan? Apakah bagaimana mereka harus berlaku? Itu juga harus kita ini kan. Dan kalau saya mau tambahkan juga dari Kain dan Habel, ini dari sisi Habelnya ya. Saya belajar Habel ini adalah tokoh yang menurut saya diam itu emas. Maksudnya dia, kalau kita lihat ceritanya kan dia hanya sedikit sebentar aja, seperti uap ya lewat gitu. Sedangkan Kain dari awal habis sampai akhir juga ada keturunannya, nanti kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Jadi tapi yang terlihat memberikan contoh yang baik siapa? Habel kan, dia memberikan persembahan sesuai dengan apa yang diajarkan dari seorang yang diam. Pelajarannya banyak ngomong bukan berarti selalu penurut atau melakukan sesuatu. Darah yang bicara. Justru darah yang berbicara. Saya udah harus mulai tutup mulut. Bukan kita semua. Oke, bicara tentang penyembahan itu ya, persembahan yang diberikan kepada Tuhan oleh Kain dan Habel. Banyak banget argumentasi yang bilang, ya wajar lah, masuk akal lah. Kan Kain petani, dia membawa apa yang dia punya. Sedangkan Habel itu dia gembala, dia juga membawa apa yang dia punya. Gimana pendeta? Ya, dalam keterangannya disebutkan bahwa ada perbedaan yang dua orang ini. Kalau Kain pekerjaannya kan memang menghasilkan sesuatu dari tanah. Itu tidak ada duluan, tidak ada. Nah sama seperti tugas yang diberikan, bukan tugas sebenarnya, tapi di dalamnya ada semacam pemberitahuan lebih awal kepada Adam. Karena kau telah melanggar, kau makan buah itu, kau ikuti kata-kata istrimu, maka bukan dia yang dikutuk, terkutuklah tanah. Kau akan usahakan dengan capek. Nah itu yang diikuti oleh Kain. Jadi dia adalah seorang yang bisa menghasilkan sesuatu dari, katakanlah yang tidak ada. Yang ada tanahnya, seed dan segala macam. Tapi Habel tidak, dia dapat. Nah kalau dia dapat, saya mau tanya, Kain dapat enggak? Besar kemungkinan dia dapat. Jadi ada kemungkinan dia punya juga yang namanya sheep. Dia punya, kan begitu. Karena itu itu bukan sesuatu yang diperoleh, bukan. Tapi itu sesuatu yang memang sudah ada, lalu ya dapat dia. Nah, Kain tidak begitu, dia kerjakan itu. Ya. Jadi istilahnya agak sukar bagi kita untuk katakan bahwa ya memang hanya itu yang dia punya. Enggak bisa kita bilang begitu. Dia punya segala-galanya. Bisa juga dia padahal memberikan domba. Sebenarnya. Bisa. Karena itu sesuatu yang sudah ada. Karena Tuhan menciptakan binatang juga. Dia udah langsung otomatis, nggak perlu dia apa-apain, udah beranak sendiri kan. Mereka berapa juta binatang. Sementara untuk masalah tanah, Tuhan katakan terkutuk tanah. Berarti berat sekali pekerjaan di tanah. Tapi itu yang dipilih oleh Kain. Artinya dia ini bukan orang yang, artinya gini, karena dia anak pertama lalu kemudian dia malas-malas. Enggak, dia orang kerja. Cuman masalahnya, begitulah mungkin ya, dia sudah berpikir bahwa ini kebanggaan I saya. am the Lord. Saya lah Savior itu. Dan ya inilah caranya kan. Ada rasa bangga lah. Ada rasa bangga. Jadi persembahan dia berbeda dengan persembahannya Habel ya, kira-kira begitu. Karena kalau coba kita lihat, nggak mungkin kan dia langsung dewasa si Kain. Pasti teladan yang ditunjukkan Adam ketika dia mempersembahkan korban, pasti dia ikut. Pasti Kain, Habel ikut itu. Udah dia lihat ya. Dia lihat, oh ini persembahan yang benar. Tetapi mengapa di saat dia dewasa, di saat dia punya pilihan untuk memberikan persembahan sendiri, dia memilih demikian? Kita kembali lagi ke pelajaran Hawa. Hawa terlalu mengagung-agungkan Kain yang lahir. Bahkan kalau kita baca sekolah sahabat, hampir-hampir
Kain ini yang mau disembah sebagai juru selamat. Sekolah sahabat katakan. Hawa kayak, waduh, dia kalau orang zaman sekarang bilang, udah gemes dia, aduh pasti selamat ini, pasti selamat dari Kain. Iya. Sehingga ketika dia ditreat begitu, dia seperti, wah kan saya yang mau diselamat, saya mau menyelamatkan kita semua. Berarti saya persembahan apapun yang saya bikin bisa dong. Iya. Dapat ya poinnya di situ? Persembahan yang apapun saya bikin bisa dong. Saya nggak mau ikut teladan yang papa saya bikin. Itu yang sekolah sahabat katakan bagi kita. Ya. Penting juga. Oke, mungkin kita perlu diskusiin juga bagaimana kehidupan kita sehari-hari dengan perbedaannya dengan penyembahan atau worship gitu ya. Karena ketika kita melakukan tugas kita, pekerjaan kita apapun itu, kita kan do it for the Lord juga ya. Kita melakukan itu untuk Tuhan gitu. Tapi kenapa begitu di penyembahan, ketika di worship, kita harus do it, kita harus lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan artinya, saya kan talentanya ini. Saya pakai ini untuk Tuhan. Tetapi apakah itu boleh, apa bedanya, apa garisnya pendeta, antara kehidupan kita dengan yang penyembahan yang khusus, ini harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, bicara penyembahan ya. Nah, penyembahan ini kan oke lah, kita punya konteks masing-masing, kita punya keterampilan. Katakanlah seperti Kain dan Habel, mereka juga punya penghasilan yang berbeda, jenis berbeda, kan begitu. Hanya ya memang sih harus kita katakan bahwa di dalam cerita, dalam narasi Kejadian pasal 4 ini tidak ada kita lihat sinyal untuk mengatakan bahwa oh ini persembahan yang benar, oh ini persembahan yang salah. Karena itu baru muncul nanti jauh-jauh belakang gitu ya. Yaitu di apa namanya? Katakanlah di Keluaran secara primitif, lalu lebih lengkap lagi di Imamat. Kan begitu. Dan kecuali kita membacanya terbalik ya. Tapi di situ kita bisa ada dapat indikasi bahwa si Kain ini tidak berbuat baik. Kan disebutnya, kalau kamu berbuat baik, maka nggak seperti gini. Tapi kamu harus hati-hati. Itu bahasa kata kunci, hati-hati. Ya, itu dosa sudah mengintip. Nah, di situ problemnya. Nah, kita tahu secara pribadi barangkali motivasi kita dalam worship. Makanya ada satu lagu, ini lagu kontemporer sebenarnya, yang katakan, when music fades. Tahu lagu itu? Jadi waktu musik telah jadi hilang, maka kemudian saya akan tahu. Inti dari cerita itu begini, bahkan ketika saya menyanyi juga, ternyata saya lakukan kesalahan. Kenapa? I need somebody who praise me for this good voice. Kan begitu. Jadi that's the problem. Jadi kita akan membuat, jadi kita lah ini the Lord-nya, bukan Tuhan lagi. That's the thing kan. Jadi kita harus belajar di situ aja. Oke lah, saya mau bicara tentang regulasi, itu penting ya, bahwa Tuhan itu harus didekati dengan cara Dia, bukan dengan cara saya, kan begitu. Tapi satu hal mungkin yang bisa membantu kita orang-orang muda adalah please check your heart. Are you sure that you are worshiping God or not? Or maybe you are worshiping yourself. Bisa saja toh. Iya, apalagi kalau kita jago musik, jago musik. nyanyi, atau jago khotbah bahkan kan kita merasa, wah saya udah, terima kasih. Itu juga menjadi worship, self worship. Dan ada beberapa teman kita yang bicara, bahkan mereka orang-orang hebat. Tapi saya lihat waktu mereka berdua bergetar itu, mereka bilang, tolong Tuhan sembunyikan aku dalam kasih-Mu. Karena dia sadar ini bisa bahaya loh. Cek. And then every praise, let it be, let it go to yourself, bukan ke saya. Itu semangatnya begitu. Jadi hati-hati worship. Ya, karena itu Tuhannya utamanya kan. Bahwa it is all about Jesus, not about me. Ya, bila mana Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik semua. Akan menarik. Dibanding dengan kalau saya yang ditinggikan, saya akan membuang orang keluar. Makanya hati-hati juga memuji orang. Waktu misalnya dia nyanyi bagus banget itu. Wah, like nenek voice katakan. Takutnya dia jatuh, dan jatuhnya saya yang buat, kita juga yang buat itu. Berarti satu ciri-cirinya kalau tadi pastor bilang, berarti juga ketika kita ditegur dan hati kita panas, berarti kita kayak Kain gini ya kan? Kalau kita ya kan beda. Nah, hatimu panas kan? Sendiri kan selalu. Oh ya sudah benar nggak? Apakah yang saya lakukan penyembahan ini sesuai dengan Tuhan inginkan kah? Atau ini yang saya inginkan? Karena tidak selalu yang kita inginkan ataupun yang cara kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampai. Tadi untuk
menjawab pertanyaan Yola juga adalah Tuhan itu memberikan specific instruction untuk beberapa perintah-perintah. Contohnya hari Sabat. Contohnya juga persembahan ini adalah keselamatan. Ini adalah simbol dari apa yang akan menyelamatkan mereka. Jadi ini harus suci, nggak bisa dianggap main-main. Ini tidak bisa tawar-menawar ini. Sudah untung dia nggak dihukum. Ini malah dia mau ingin merasa dia diterima. Waduh, malah dia yang marah Islam ya. Kalau zaman anak muda zaman sekarang. Ditegur dia kok. Ditegur. Tapi panas hatinya. Panas. Dan saya juga temukan begitu. Saya ketemu dengan orang muda yang mengatakan gini, aduh saya nggak nyaman kalau worship tuh kayak begitu. Saya maunya begini sesuai dengan apa yang saya mau. Ini pertanyaan juga. Tujuan kita worship itu sebetulnya untuk kenyamanan saya, supaya saya jadi enak, atau untuk Tuhan. Kembali kan, kalau zaman dulu, kalau kita lihat Abraham, Musa, semua, bahkan terkait si Elia, ditulis di Alkitab, kepalanya di antara kedua lututnya, bukan dia lagi bikin yoga atau lagi senam jasmani ya. Dia itu menyembah seperti itu gitu loh. Dan itu nggak nyaman. Nah kalau kita sekarang, kita pengennya nyaman. Bisa loncat-loncat, kita bisa merasa enak hati, ya kan? Aduh kalau bisa musiknya sesuai dengan yang saya mau dong. Jangan seperti apa yang dikatakan oleh Ron Nubuat atau dikatakan, aduh itu nggak cocok dengan saya. Saya nggak bisa seperti itu. Nah untuk kasus begini, ada orang katakan, Daud kok lompat-lompat? Itu perang itu, bukan di rumah ibadah itu di perang itu. Kan dia lagi baru rebut tabut kan. Ada banyak orang pakai ayat-ayat yang nggak tepat untuk konteks yang kita bicarakan. Satu ayat worship. untuk semua. That's Iya, padahal ya itu tadi ya, worship is all about God. Ini kan fokusnya kepada Tuhan. Bukan untuk membuat saya menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih suka. Harusnya kita berpikir, apa yang Tuhan suka? Apa yang Tuhan inginkan? Kita cari bagaimana kita lakukan. Nah ini berbeda dengan si Kain. Kain kan, loh saya jagonya ini. Ya kayak orang suka bilang, bang saya jagonya band bang. Saya jago main drum. Terus ini yang saya bisa berikan. Saya tanya motif kamu mau supaya orang banggain kamu jago main band atau supaya kamu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Itu menjadi tantangan buat kita semua ya kan. Oke, ketika kita ngomong soal penyembahan atau worship, itu sangat berpengaruh sekali dengan musik ya. Karena kayak sebagian besar ngomongin musik, tetapi tadi ada disebut juga soal khotbah. Tuh hati-hati itu pengkhotbah yang bagus sekali pendeta, bagus sekali gitu. Itu dipuji-puji gitu ya. Jadi selain ditegur, hati-hati juga dengan pujian. Dan yang satu lagi mungkin yang kita suka lupa, kita ketika kita worship kan kita biasanya ya, kita kan membawa sesuatu, kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi, lalu kita membawa persembahan. Nah ini hati-hati juga ternyata ya pendeta ya, ketika kita terlalu mengagungkan, dia kasih persembahan ini, dia diposting lagi. Dia buat ini untuk gereja kita. Dia buat, dia bangun. Ini semuanya adalah karya dia, uang dia contohnya seperti itu. Dinamakan atas nama dia lagi. Itu agak serem ya. Saya agak khawatir tuh kalau namanya sudah harus dia gitu. Maksudnya bikin prasasti gitu. Nah, iya. Ini maksudnya dia mau kasih ya untuk Tuhan atau supaya dia ketahuan gitu yang ngasih. Oke. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jadi saudara-saudara jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi. Ada satu kutipan mungkin ya, atau pemikiran orang yang katakan bahwa sekali kamu berbohong, kamu akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan akan berbohong lagi yang ketiga kali untuk menutupi kebohongan yang pertama dan yang kedua. Gali lubang, tutup lubang terus ya. Dan ini yang terjadi kepada Kain dan keturunannya. Ketika kita bicara mengenai Kain dan warisannya, ternyata warisan yang diberikan kepada anak-anaknya itu adalah kejahatan. Ini kalau kita bicara soal Lamek ya, ada satu khusus tentang Lamek, bagaimana dia bukan cuman melakukan kejahatan, tapi membanggakan kejahatan itu. Gimana menurut Bang Edmund dulu lah? Ya ini gambaran yang sangat sedih ya, karena Lamek bangga akan pembunuhan yang dia lakukan. Dia bangga, dia bisa menaklukkan beberapa istri.
Saya pikir orang punya satu istri aja udah pusing kan, nggak ngerti saya, belum pernah juga. Tapi kata-kata orang ini kata orang, dia bangga dengan keadaan ini gitu loh. Itu Karena dari, dia itu dari negatif itu. Kata saya. karena dia bangga dengan dia melakukan dosa. Ini yang parah gitu loh. Parah dan kita tidak menyadari ya, karena dia yang pertama juga kan punya beberapa istri kan. Nah jadi kita juga nggak mengerti bagaimana pemikiran sampai ke situ, dan mungkin nanti ada kejahatan-kejahatan lainnya. Tapi saya pikir dalam kehidupan kita juga kadang ya begitu juga. Dengan kita tidak meng-cut kejahatan kita sedang bangga dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Dengan kita tidak mau dinasihati atas apa yang kita lakukan, kita juga sedang bangga dengan kejahatan kita, gitu loh. Itu yang saya lihat dari Lamek. Sampai kalau dilihat tadi siapa pendeta kita ngobrol mengenai dia bikin lagu lagi, ditulis dicatat di Alkitab, ya. Tadi mungkin pendeta bisa jelasan tuh kenapa dia bikin lagu tuh pendeta. Dan apa anaknya salah satu jadi jago seruling. Iya. Bapak seruling. Iya. Itu ahli musiknya dari dia. Banyak talenta. Tapi by the way tadi BJ mungkin boleh klarifikasi. Ini si Lamek yang mana kita bicarain ini? Oh iya, Lamek kan ada dua ya. Iya. Ini adalah Lamek yang keturunannya Kain, bukan yang Lamek keturunannya Set. Ya. Ada dua ya. Jadi ini yang jahat memang. Jadi memang Lamek inilah kita lihat ya akibat dari dosa ya. Inilah menurut saya peribahasa gara-gara satu titik nila rusak apa? Susu sebelang itulah efek dosa. Iya. Sekarang adakah keturunan Kain yang hidup zaman ini? Sudah tidak ada, karena semua sudah di wipe out di air bah ya, karena semua udah habis. Itulah padahal Tuhan setelah menghukum Kain itu karena dosanya, tapi ada pengharapan sebenarnya di situ. Kita pelajari di hari sebelumnya sebelum Lamek itu bahwa apa? Semua hukuman Tuhan itu selalu didasari oleh kasih. Dia tidak pernah membuat kita menghukum kita kayak manusia zaman sekarang. Hukum kalau boleh sampai sejatuh-jatuh sampai udah jatuh tertimpa tangga lagi. Tapi dia mau kita berbalik sebenarnya. Tapi itu yang tidak terjadi, sehingga apa? Kalau sudah tidak terjadi dari atasannya ke bawahnya akan semakin hancur. Ini kita bisa pelajari dari pelajaran Kain dan keturunannya, termasuk Lamek. Iya, karena itulah efek domino dari Kain. Efek domino. Efek domino dari Kain. Betul. Kain melakukan dosa, keturunannya apalagi Lamek, parah Lamek lagi. lebih parah lagi. Waktu Kain membunuh dia diam-diam. Lamek dia bikin lagu supaya semua orang dengar, ini loh, saya Lamek, istri 2. Betul. Dia kayak memproklamirkan suatu kejahatannya menjadi kebanggaan buat dia. Kayak dia ingin semua orang mesti tahu bahwa saya ini lebih daripada Kain. Kain apa sih sebenarnya dia? Saya lebih daripada Kain, tetapi dalam konteks yang salah yang kita belajar di sini. Seringkali saya juga dapat ini waktu zaman saya SMA. Ada teman-teman saya, mereka bangga dengan kejahatan mereka. Waduh, kami bolos. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Apakah kita sementara bangga dengan apa yang kita lakukan? Kejahatan, kesalahan kita? Jangan-jangan hati Lamek sementara merasuki hati kita. Saya bisa kasih cerita untuk itu. Ya. Jadi waktu kami pertama kali masuk ya artinya tahun pertama lah ya, masuk pertama gitu ya. Kan ada perkenalan ya, lalu ada pertanyaan kan, kenapa masuk ke pendetaan? Waktu itu di Pematang Siantar, Bro. Jadi kasih kesaksian semuanya kan. Jadi kebetulan begini, angkatan saya ini kebanyakan sudah merit student. Kami hanya beberapa ya katakanlah ada 5-6 orang yang memang single. Jadi semua cerita kenapa ambil kependetaan, itu intinya. Semua ceritakan kan. Tapi kemudian dekan kami, ya dia sudah almarhum, Pendeta R. Tambunan. Dia berdiri seperti mau menangis. Sedih sekali dia. Ya kita bingung kan, ada apa kan kesaksian gitu. Lalu dia bilang, kenapa kebanyakan dari kalian ambil jurusan pendetaan, berlatar belakang parah semua. Dan kalian menceritakan itu terlalu seperti mempromosikan dosa itu. Kenapa bicara detail katanya? Kenapa? Bilang saja, ya dulu saya nakal, that's all. Saya nggak perlu dengar-dengar detail. Nanti saya akan tanya pribadi. Itu dia bilang. Gitu. Ya untung saya nggak termasuk orang yang bilang. Saya hanya bilang saya suka Alkitab. Itulah sebabnya saya masuk ke pendetaan. Dan tidak ada jurusan yang lain yang dekat dengan Alkitab di tempat ini kecuali kependetaan. Seperti bangga ya. Dan itu saya katakan, walaupun saya nggak katakan itu ya, tapi apa yang dinyatakan oleh Bapak ini, pendeta ini, itu memukul saya.
Iya luar biasa juga, sering juga saya dalam kesaksian. Di gereja kan begitu ya. Di gereja seringkali kita bikin kesaksian, kalau ada kita bicara kejahatan, misalnya saya dulu tukang mabuk, dikasih tahu detailnya. Seolah-olah, dan Ellen White sangat tegur itu. Ya, Dalam kesaksian, jangan seolah-olah kita memberikan kesaksian seperti sedang Dosa itu, membanggakan oke. dosa itu. Iya. Itu akan berbahaya bagi kita. Nah ini yang terjadi dengan teman ini. Sepertiga dia nggak ada kesaksian yang lain. Dia ceritakan itu detail. Ini bukan soal kerendahan hati, bukan. Mau dia bilang, saya apa adanya aja. Katanya. Ini Dan kita lihat perbedaannya jauh dari Adam ketika dia berbuat dosa, dia tidak menyangkal. Walaupun dia blaming others ya. Tapi Kain, dia menyangkal. Ini lebih parah lagi dari menyangkal. Sudah bangga ya. Jadi itu trennya. Jadi hati-hati kita. Kalau kita sudah berbuat ada dosa, kesayangan kita ada dosa, itu tidak hanya makan pengaruh kita, tapi keturunan kita yang melihat kita langsung. Hari demi hari melihat contoh dari kita. Nah, bahaya juga. Jadi jangan hanya berpikir bahwa, udah saya hancur aja gak apa-apa ya. Seperti anak saya atau ini mereka mau jadi anak baik. Tidak bisa. Walk the talk. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itulah yang dicontoh orang. Terjadi di akhir zaman ini. Iya. Artinya orang-orang zaman dulu, mungkin orang-orang tua kita kalau minum kopi ngumpet-ngumpet. Sekarang anak-anak muda kita bangga loh minum kopi. Di story. Di story lagi minum Starbucks gitu loh. Bagi saya ini juga Janji. sehat. Itu diet. udah ada ini ya lagi. Padahal kita udah bilang, ini identity. Oke lah, mungkin saya nggak terlalu tahu berargumen dengan kamu soal kesehatan. Teh ada teh sehat dan segala macam. Tapi ingat, ini identity. Gereja kita punya identitas. Amin. Kan begitu? Betul. That's all. Kesehatan adalah jadi identitas kita kan. Amin. Oke, ini jadi satu poin yang penting yang harus digarisbawahi karena kita seringkali menemukan adik-adik kita, anak-anak SMP, SMA, mereka yang sedang mencari jati diri, mereka bilang kalau nakal itu keren. Ya. Dan itu harus diubah gitu dari sekarang. Kalau kamu anak baik, kamu itu keren gitu. Kalau kamu jalannya lurus, kamu itu keren. Bukan kalau kamu bullying adik kelas kamu, atau kamu ngerokok, atau kamu minum, itu kamu keren, enggak gitu. Bahkan persepsinya ada yang seperti ini. Kalau pendeta itu pernah nakal, wah dia kalau dia jadi pendeta dia jadi bagus. Jadi berpikir saya, jadi pendeta harus nakal dulu sebelum dia jadi pendeta yang bagus. Saya jadi bingung nih, mana yang benar gitu loh. Untung kita nakal dulu ya. Oh, enggak. Oke, sekarang apa yang kita bisa pelajari? Mungkin waktunya terbatas juga, jadi nanti masing-masing kasih statement juga untuk closing. Apa yang bisa kita pelajari dari bagaimana Tuhan selalu yang nyari manusia duluan gitu? Waktu Adam, Tuhan datang ke Adam. Waktu Kain, Tuhan duluan datang ke Kain. Bagaimana atau mengenai bagaimana Tuhan menegur kalau kamu berbuat baik. Nah, ketika kita ada sesuatu yang mendorong kita, keinginan kita untuk berbuat dosa, ingat berbuat baik gitu. Nah, dari mau siapa dulu? Pendeta Jesli, silakan. Thank you. Jadi itulah kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Amin. Tuhan selalu cari kita. Coba kita bayangkan kalau Tuhan tidak pernah cari kita, bagaimana hidup kita ini? Waktu Adam, siapa yang cari duluan? Tuhan. Apakah Tuhan tanya sama Adam? Apakah Tuhan tidak tahu? Tapi Tuhan selalu ingin lihat respon kita bagaimana. Apakah respon kita sesuai atau mulai menyangkal kayak Kain? Tetapi di setiap yang kita lakukan, kasih itu selalu ada. Ingat, Kain walaupun dia membunuh, Tuhan kasih apa dia? Kasih tanda biar kelangsungan hidupnya loh. Walaupun dia membunuh, tapi Tuhan kasih tanda supaya dia tetap langsung hidup. Kelangsungan hidupnya. Itulah kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Walaupun begitu dalam kejahatan kita, tapi Tuhan tetap melindungi kita. Ya, jadi saya pikir di Ibrani dikatakan, selagi ini masih dikatakan hari ini, bila mana engkau dengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kadang-kadang saya secara pribadi, suka sekali. Ada hal-hal yang, jangan dulu Tuhan, jangan sekarang, ya kan? Menunda, akhirnya apa yang terjadi? Semakin mengeras di saya, jadi keras kepala saya. Saya sadari itu. Dan ini tantangan buat kita, apalagi orang-orang muda di zaman sekarang. Makanya Alkitab katakan, selagi masih ini disebut hari ini, jangan keraskan hatimu. Ya kan? Ini salah satu pelajaran yang baik bagi kita semua. Jangan seperti Kain. Dia keraskan hatinya, enggak kok, ini mah biasa aja, nggak apa-apa. Ya ini kan cuma dosa kecil.
hanya dosa kecil membunuh padahal bagi dia, ya kan? Tapi ya itulah. Seperempat penduduk dunia kan hilang. Genocide kalau Genocide. genocide juga. Dan kita harus tahu tema gereja setan itu adalah do what thou will. Lakukanlah apa yang kau hatimu inginkan. Sama seperti tadi Pastor Jesus bilang, hati. Anak-anak muda, mereka tuh yang sangat, saya juga anak muda masih, yang diincar oleh gereja setan. Jadi, dan kita lihat kejatuhan Kain, dari Hawa, Kain, habis itu Lamek, semua kan dari hati ya. Jadi jangan kita berserah kepada hati, kita berserah kepada Tuhan. Dan ingat selalu, jangan pernah take kredit kalau kita bertobat, kalau kita hebat, kalau kita ini. Karena kita diingatkan yang tadi Yola sampaikan, Tuhanlah selalu yang mencari kita. Nggak ada sama sekali andil kita dalam pertobatan itu, hanya menerima saja apa yang Tuhan. Tapi Tuhanlah the reason why we are here. Ya. Boleh saya minta dibacakan dulu yang di hari Jumat. Ada tulisan dari Elie Wiesel di situ. Wah, itu bagus sekali. Mengapa Adam membunuh saudaranya? Kain berkata. Ya, Kain. Oke. Mengapakah Kain membunuh saudaranya? Mengapakah dia melakukannya? Mungkin dia ingin tetap sendiri, anak tunggal, dan setelah kematian orang tuanya, satu-satunya laki-laki. Sendirian seperti Tuhan dan mungkin sendirian menggantikan Tuhan. Kain telah membunuh untuk menjadi Tuhan. Setiap orang yang menganggap dirinya seperti Tuhan, akhirnya akan membunuh manusia. Nah, saya mau ambil dari sini perkara ini ya. Jadi Yesus pernah berkata, barang siapa yang bukan hanya membunuh, dia bilang, membenci saudaranya. Itu sudah membunuh. Nah, bukankah hatred ini benci ya? Benci ini kan berusaha kita buat supaya orang itu hilang dari Dunia. minimal hilang dari pandangan saya, kan begitu. Dan kalau saya adalah orang yang seperti Tuhan, artinya maha hadir, bagaimana mungkin orang itu bisa bersembunyi? Saya tidak mau kamu ada di depan mata saya karena saya benci, misalnya kan. Tapi kalau kemudian saya adalah orang yang maha hadir, saya nggak bisa. Jadi bagaimanapun kebencian itu pastilah, ya artinya gini, kecil-kecil sedang mengatakan bahwa saya mau kau tidak ada, to annihilate everybody yang saya benci. Dan itulah yang saya lihat istilah yang disebutkan di sini. The crime itu, kejahatan itu. Kejahatan itu ya memang pertama-tama seperti yang Bro Edmund katakan ya. Oke, pertama dibuat di sini sekarang. Tapi ingat, dibiarkan itu akan besar. Sama seperti pepatah tua Indonesia katakan ya, yang bagian katanya kita tidak mau bilang ya. Guru titik-titik berdiri. Ingatlah, efeknya pasti berat. Itu akan melahirkan dosa, tambah dosa. Seperti rumput liar, nggak perlu diapa-apain, dia akan tumbuh sendiri, nggak perlu di... Suka-sukanya. Iya kan? Oke, terima kasih Pendeta Leroy, Pendeta Jesli, Bang Edmund dan juga BJ sudah berdiskusi bersama. Kita akan belajar kembali di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.